Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Yulandasari dari KKN PPM UGM Senandung 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara berbanyakan mikorizа secara sederhana. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu mikorizа dan apa manfaatnya bagi tanaman. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Mikorizа merupakan cendawan atau jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Hifa yang ada pada mikorizа ini nantinya akan mengkolonisasi pada jaringan korteks tanaman selama masa pertumbuhan aktif tanaman. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar di mana akar tanaman telah terinfeksi oleh mikorizа. Jika diilustrasikan akan nampak seperti gambar di sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri ini merupakan perbandingan antara akar tanaman yang telah terinfeksi oleh mikorizа dan akar tanaman tanpa mikorizа. Terlihat begitu jelas perbedaannya, di mana akar tanaman yang terinfeksi oleh mikorizа ini, serabut akarnya jauh lebih panjang dan lebih luas dibandingkan dengan akar tanaman tanpa mikorizа. Berdasarkan jenisnya, jamur mikorizа terbagi menjadi dua, yaitu ektomikorizа dan endomikorizа. Jamur mikorizа yang paling banyak diteliti yaitu jenis endomikorizа, salah satu contohnya yaitu mikorizа arbuscular. Gambar di samping merupakan penampakan jamur mikorizа arbuscular di bawah mikroskop. Hubungan antara jamur mikorizа dan tanaman bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, di mana tanaman ini nantinya akan menyediakan asam organik dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh mikorizа untuk pertumbuhannya. Selain itu, mikorizа juga akan memperluas penyerapan akar oleh miseliumnya sehingga penyerapan hara terutama fosfat oleh tanaman itu menjadi lebih besar. Oleh karena itu, antara tanaman dan mikorizа ini, keduanya saling mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Kemudian, apa saja sih manfaat mikorizа bagi tanaman? Nah, pertama yaitu mikorizа ini dapat meningkatkan serapan air dan hara. Peningkatan serapan air dan hara ini dikarenakan mikorizа memiliki jaringan hifa eksternal yang akan memperluas bidang penyerapan serapan air dan hara oleh tanaman. Karena hifa mikorizа ini dapat memperluas bidang serapan air dan hara, maka mikorizа juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Hifa jamur mikorizа ini mampu menyerap air yang ada pada pori-pori tanah saat akar tanaman ini tidak lagi mampu menyerap air. Karena penyerapan hifa yang sangat luas, maka jumlah air yang diambil juga akan meningkat. Selain itu, mikorizа juga dapat melindungi tanaman dari patogen dan unsur beracun dengan cara melepaskan zat-zat yang dapat mematikan patogen tersebut. Mikorizа dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan memproduksi senyawa-senyawa perangsang pertumbuhan tanaman seperti hormon auksin, sitokinin, giberelin, dan vitamin E. Selanjutnya, mikorizа juga dapat merangsang aktivitas beberapa organisme tanah yang menguntungkan. Mikorizа ini akan berinteraksi dengan organisme di sekitar tanah seperti rhizobium, kemudian bakteri yang menguntungkan lainnya di sekitar tanah. Dan yang terakhir yaitu mikorizа ini dapat memperbaiki struktur dan agregasi tanah. Jaringan hifa yang ada pada mikorizа ini dapat memantapkan struktur tanah sehingga agregat tanah menjadi lebih baik, lebih berpori, dan memiliki permeabilitas yang tinggi. Berdasarkan manfaat tersebut, maka mikorizа ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam rangka membantu keberhasilan budidaya pada lahan-lahan marginal atau lahan-lahan yang kurang subur. Dalam penggunaan teknologi mikorizа pada tanaman, agar menghasilkan hasil yang optimal, maka perlu diperhatikan beberapa faktor. Di antaranya yaitu ketergantungan tanaman terhadap mikorizа, kemudian penggunaan isolat-isolat mikorizа yang telah teruji efektif, dan yang terakhir yaitu waktu dan cara inokulasi serta cara memproduksi inokulan mikorizа dan aplikasinya. Secara umum, jamur mikorizа arbuscular dapat berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman. Masing-masing tanaman dapat berasosiasi dengan lebih dari satu jenis mikorizа. Namun, tingkat efektivitas setiap tanaman inang ini berbeda-beda karena beberapa jenis mikorizа tertentu menunjukkan spesifikasi untuk memilih dan berasosiasi dengan jenis tanaman inang tertentu.
Berikut merupakan tabel tingkat ketergantungan beberapa tanaman terhadap mikorizа. Pada tabel tersebut, tingkat ketergantungan tanaman terhadap mikorizа dibagi menjadi 3, yaitu besar, medium, dan kecil. Sebagian besar tanaman inang yang sering digunakan untuk perbanyakan mikorizа yaitu tanaman jagung dan sorghum. Berikut merupakan cara berbanyakan mikorizа secara sederhana dengan tanaman inang berupa jagung hibrida. Alat dan bahan yang digunakan untuk perbanyakan mikorizа secara sederhana yaitu gelas takar, serok, pot sedang, pupuk mikorizа, benih jagung hibrida, kemudian pupuk slow release, kain kasar, dan zeolit yang telah disterilkan. Pertama-tama, masukkan kain kasar ke dalam pot sebagai alas. Selanjutnya, zeolit dimasukkan ke dalam pot. Selanjutnya disiram menggunakan air hingga kapasitas lapang. Selanjutnya dibuat 3 lubang dengan kedalaman 2-3 cm. Kemudian dimasukkan pupuk mikorizа secukupnya ke dalam lubang tadi. Selanjutnya masukkan 2 benih jagung hibrida ke dalam lubang tersebut. Lubang tersebut ditutup kembali. Selanjutnya disiram dengan sedikit air untuk membasahi biji. Setelah air dirasa cukup, maka proses selanjutnya yaitu inkubasi dan perawatan. Inkubasi merupakan suatu proses pengontrolan dan pengamatan pertumbuhan tanaman inang yang diletakkan pada suatu tempat. Cara inkubasi mikorizа ini yaitu dengan diletakkan pada tempat yang cukup sinar matahari, kemudian dilakukan perawatan tanaman. Perawatan tanamannya meliputi penyiraman dan pemupukan. Cara perawatan tanaman yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman ini dilakukan untuk menjaga kelembapan permukaan media zeolit. Selanjutnya yaitu setelah 2 minggu tanaman diberikan pupuk slow release atau osmocote sebanyak 5-6 butir. Kemudian dibiarkan hingga tumbuh dan berbunga. Kemudian setelah tanaman berbunga, penyiraman dihentikan. Proses ini disebut dengan proses stressing. Di sini adalah fase kritis dari produksi mikorizа, karena pada proses ini tanaman akan stres, kemudian mikorizа yang menginfeksi tanaman ini akan membentuk spora. Setelah berbunga, tanaman dijaga agar tidak terkena hujan maupun air, serta dilakukan pemaparan inang di bawah sinar matahari agar proses pengeringannya bisa cepat. Setelah kering, tanaman dipotong dekat pada permukaan medianya, dan ditunggu sampai kadar air sekitar 10-12%. Proses selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah tanaman mengalami proses stressing atau kurang lebih 3 bulan. Cara pemanenannya yaitu pertama, bongkar tanaman inang yang telah di-stressing, lalu campur dan aduk media tanam berupa zeolit. Kemudian, potong akar tanaman inang kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, campur potongan akar tersebut dengan zeolit. Lalu, mikorizа dikemas dengan plastik dan mikorizа pun siap untuk diaplikasikan. Untuk cara pengaplikasian mikorizа pada tanaman yaitu dosis pupuk yang diberikan sekitar 1 sendok makan untuk usia tanaman 2 minggu setelah tanam. Kemudian tanaman yang sudah lama ditanam diberikan pupuk mikorizа dengan dosis 2-4 sendok makan per pohon. Selanjutnya, cara pengaplikasiannya yaitu pupuk mikorizа ini dibenamkan pada bagian dalam tajuk pohon sebanyak 4 titik.
dan di sekitar perakaran sampai kedalaman 2 cm di bawah akar. Nah, itu dia merupakan cara perbanyakkan mikorizia secara sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia bagi tanaman. Terima kasih.